Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 14 Desember 1. Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa tahun 1939. Perang musim dingin juga disebut Perang Soviet-Finlandia, yaitu perang yang dimulai ketika Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin menyerang Finlandia pada tanggal 30 November tahun 1939, 3 bulan setelah invasi Jerman ke Polandia yang memulai Perang Dunia II. Karena serangan ini dianggap ilegal, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember. Stalin memperkirakan akan menguasai seluruh Finlandia pada akhir tahun 1939. Tetapi perlawanan Finlandia membuat frustasi pasukan Soviet yang jumlahnya lebih besar. Dalam perang ini tercatat kurang lebih 26.000 prajurit Finlandia tewas. Sementara dari pihak Uni Soviet prajurit yang tewas 168.000 orang. Perang musim dingin masih dikenang hingga saat ini dan akan terus dikenang dalam sejarah. Perang ini juga sekaligus melahirkan nama besar di pihak Finlandia. Salah satunya adalah penembak lenyap sniper Simo Simona-Haya yang menjadi salah satu sniper paling berbahaya di dunia. Finlandia terus bertahan sampai Maret tahun 1940 ketika perjanjian perdamaian Moskwa ditandatangani dan mengurangi 10% teritori Finlandia dan 20% kapasitas industri ke Uni Soviet. Lahirnya Karl Renner, Presiden Austria 1950. Karl Renner lahir tanggal 14 Desember tahun 1870, meninggal tanggal 31 Desember tahun 1950 pada umur 80 tahun. Dia seorang politikus Austria. Ia lahir di Untertanowitz Dolny Dunajowicz, Moravia dan meninggal di Wina. Renner lahir sebagai anak ke-18 dari keluarga petani miskin, namun karena bakatnya ia diizinkan untuk meneruskan ke sekolah tinggi, kemudian belajar hukum di Universitas Wina dari 1890 hingga 1896. Pada tahun 1895 ia adalah salah satu anggota pendiri Naturfreunde, Sahabat Alam, dan menciptakan logonya. Renner selalu tertarik akan politik dan menjadi pustakawan di parlemen lalu anggota Sosial Demokratische Partei Österreich (SPO) pada tahun 1896. Ia mulai mewakili partai itu di Reichsrat pada tahun 1907. Setelah itu, Renner menjadi kanselir Austria dan Menlu dari 1918 hingga 1920. Perjanjian perdamaian di Germain ditandatangani pada 1919 antara Austria, dipimpin oleh Karl Renner, dan Sekutu Perang Dunia yang berjaya, dan menyatakan Austria sebuah negara republik. Dari 1931 hingga 1933 Renner merupakan Presiden MPR. Ia selalu membela aneksasi Austria oleh Jerman namun menjauhkan diri dari politik selama perang. Setelah jatuhnya Reich ketiga, Renner mencoba membentuk pemerintahan provisi dan berkampanye untuk Austria untuk dinyatakan sebagai negara republik. Ia adalah kanselir pertama setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1945 ia menjadi Presiden Republik kedua.
Sepanjang hidupnya, Renner bertukar-tukar antara komitmen politik sosial Demokrat dan jarak analisis sarjana akademik. Pusat karya Renner adalah masalah hubungan antara hukum dan transformasi sosial. Dengan karyanya Res Institute des Privat Rekat und ihre Soziale Funktion. Einbeitrag zur Kritik des Bürgerlichen Rekat 1904, ia menjadi salah satu pendiri bidang ilmu sosiologi hukum. Gagasannya bersama Otto Bauer mengenai perlindungan resmi minoritas budaya kini disetujui dan diterapkan secara praktis. Karl Renner meninggal pada tahun 1950 dan dimakamkan di Zentralfriedhof, Wina. Meninggalnya George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat 1799. George Washington lahir tanggal 22 Februari tahun 1732 meninggal tanggal 14 Desember tahun 1799. Dia seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat sekaligus presiden pertamanya dari tahun 1789 hingga 1797. Ia memimpin pasukan Patriot selama Perang Revolusi Amerika dan berhasil mengantarkan mereka menuju pintu kemerdekaan dari Britania Raya. Ia juga mengepalai Konvensi Konstitusional 1787 yang mendirikan pemerintahan federal yang baru. Berkat kepemimpinannya selama perjuangan untuk memerdekakan Amerika Serikat, ia diberi gelar Bapak Bangsa. Washington lahir di keluarga kaya yang memiliki lahan tembakau dan budak di koloni Virginia. Ia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dan saat ia berumur 17 tahun, ia meniti karir yang sukses sebagai seorang pengukur lahan. Ia lalu menjadi pemimpin milisi Virginia selama Perang Prancis dan Indian. Pada masa Perang Revolusi, ia dikirim sebagai utusan ke Kongres Kontinental, dan ia secara bulat terpilih sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat Kontinental. Dan ia berhasil memperoleh kemenangan dalam pengepungan Yorktown yang mengakhiri perang tersebut. Pada tahun 1783, ketika kemenangan sudah di depan mata, ia mundur dari jabatannya sebagai Panglima tertinggi. Washington terpilih secara bulat sebagai Presiden Amerika Serikat oleh Lembaga Pemilihan Umum dalam dua pemilu nasional pertama. Ia berusaha mendirikan pemerintahan yang kuat dan kaya, dan ia bisa tetap berperilaku adil dalam menengahi persaingan antara Thomas Jefferson dan Alexander Hamilton. Setelah meletusnya Revolusi Prancis, Washington menyatakan kenetralan negaranya dan pada saat yang sama juga mendukung Perjanjian J yang kontroversial. Masa jabatannya sebagai presiden telah meninggalkan berbagai kebiasaan yang masih dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya. Pidato perpisahan Washington dianggap sebagai salah satu pernyataan yang paling berpengaruh perihal republikanisme. Ia terlahir di sebuah masyarakat yang terbiasa dengan tenaga kerja budak. Sehingga ia memiliki banyak budak, tetapi ia semakin lama semakin merasa terganggu dengan lembaga perbudakan dan bahkan ia membebaskan budak-budaknya di dalam wasiatnya. Ia adalah anggota gereja Anglikan dan organisasi rahasia Freemasonry. Ia menyerukan toleransi terhadap semua agama saat ia masih menjadi jenderal dan presiden. Setelah kematiannya, Washington dikenang dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk monumen, karya seni, nama tempat perangko, dan mata uang. Para ahli juga menganggapnya sebagai salah satu presiden Amerika Serikat terbaik sepanjang masa.
kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.